Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan atau menyampaikan materi perkuliahan terkait dengan kuliah administrasi dakwah. Bahasan yang saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan persoalan proses administrasi dakwah. Apa itu proses administrasi dakwah? Proses administrasi dakwah dapat diartikan sebagai proses administrasi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dan aktivitas yang diadopsi oleh organisasi atau lembaga dakwah. Untuk apa? Untuk meningkatkan penggunaan dan pendistribusian sumber daya teknis. Sumber daya teknis ini nanti ada beberapa hal dalam proses kegiatan dakwah. Yang keduanya berkaitan dengan tujuan. Tujuan proses administrasi dakwah ini dimaksudkan agar organisasi dapat menggunakan sumber dayanya sebaik mungkin untuk mencapai tujuan dakwah. Yang tadi terkait dengan sumber daya teknis, sumber daya apa saja yang harus diproses dalam administrasi dakwah? Di antaranya ini distribusi sumber daya teknis dakwah. Sumber daya teknis dalam proses administrasi dakwah antara lain yang pertama terkait dengan materi dakwah. Teman-teman sudah sangat paham saya yakin terkait dengan materi dakwah atau dengan pembahasan tentang materi dakwah. Paling tidak saya ingin coba menghantarkan kembali apa yang dimaksud dengan maddah dakwah yang meliputi bidang akidah, syariah, ibadah, dan muamalah dan akhlak. Semua materi dakwah ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah serta ijtihad ulama, baik itu sejarah di masa lalu, sejarah Arab, sejarah Islam, ataupun sejarah Islam di Indonesia. Itu juga masuk pada rangkaian sumber daya teknis yang mesti dikelola, disusun secara tertib. Yang kedua, subjek dakwah. Subjek dakwah ini menjadi bagian dari proses administrasi dakwah juga. Dalam sebuah lembaga dakwah, subjek dakwah bisa saja di posisinya berada dalam pimpinan organisasi dakwah sendiri. Yang ketiganya terkait objek dakwah. Targetan mad'unya juga harus jelas. Kalau seandainya administrasi dakwah harus dirunut, harus dirinci ketika akan melakukan aktivitas dakwah, dalam proses administrasi dakwah, objek dakwahnya pun juga harus targetan dakwahnya pun juga harus ditentukan. Jangan sampai nanti antara materi dakwah, subjek dakwah, objek dakwah itu tidak relevan. Anggap saja begini, subjek dakwahnya adalah seorang dai dari kelas status pendidikannya bisa jadi itu bisa saja mungkin tahapan SMA gitu ya. Sedangkan objek dakwahnya itu adalah profesor atau maka ini tidak relevan. Fungsi administrasi mencoba mensinkronkan itu semua. Yang keempatnya metode dakwah. Dalam situasi dan kondisi tertentu itu metode dakwah itu harus disesuaikan. Anggap dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, anggaplah dai dan mad'u itu tidak banyak berkomunikasi secara langsung, akan tetapi lebih banyak menggunakan virtual. Maka hal ini pun juga perlu dikelola secara detail oleh administrasi dakwah. Media dakwahnya pun juga harus ditentukan, karena apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini, media langsung offline itu ternyata sangat bertentangan dengan undang-undang protokol kesehatan. Maka ini pun juga harus ditentukan. Yang terakhir adalah tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam administrasi dakwah itu pun juga harus dikelola secara semaksimal mungkin agar nanti setiap targetan yang direncanakan dalam proses dakwah itu bisa termaksimalkan. Untuk yang ketiganya, karakteristik proses administrasi dakwah. Ada 4 hal terkait dengan karakteristik administrasi dakwah, proses administrasi dakwah. Ciri-ciri proses administrasi dakwah adalah sebagai berikut. Terkait dengan sekumpulan elemen dan campur tangan untuk mencapai tujuan yang diusulkan, tujuan yang diinginkan.
yang tidak hanya bergantung pada administrator atau pelaku administrasi itu sendiri, administrator organisasi atau lembaga dakwah, tapi juga pada organ-organ, pada orang-orang lain sekitarnya. Karena itu juga harus diperhitungkan dan harus dimaksimalkan. Karakteristik administrasi dakwah ini memiliki minimalnya 4 variabel. Yang pertama, fleksibel. Dan dengan proses ini, manajemen menyadari setiap operasi, kesalahan, dan keputusan yang baik. Maksudnya begini, proses administrasi dakwah harus memiliki tingkat fleksibilitas. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan dalam situasi dan kondisi tertentu, agar nanti tidak mengalami atau bisa tercapainya maksud tujuan administrasi dakwah. Yang keduanya, dengan proses administrasi dakwah dapat menyebabkan beberapa perubahan yang relevan. Artinya begini, kalau fleksibilitas itu dilakukan, terus ada situasi dan kondisi yang tidak relevan, yang tidak cocok dengan situasi dan kondisinya, maka perubahan data itu bisa disesuaikan agar relevan dengan situasi dan kondisinya. Yang ketiganya, dalam hal ini terdiri ada 4 tahap, di mana masing-masing tahap mengarah pada ke yang lain atau memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang pertama tadi fleksibilitas, 2 yang relevan, perubahan yang relevan, yang 3 terkait dengan urgensi fleksibilitasnya, keterkaitan satu sama lain, dan yang keempatnya memiliki waktu untuk melihat semua kemajuan dan pekerjaan. Artinya dalam perspektif yang lain itu bisa dikatakan evaluasi. Untuk yang ketiganya ini mohon maaf, tahapan proses administrasi dakwah. Yang pertama adalah tahapan perencanaan administrasi dakwah. Perencanaan terdiri dari meneliti atau mengklasifikasi dan menentukan tujuan dan strategis yang akan digunakan. Itu sesuatu yang sangat penting dalam proses administrasi dakwah, serta harus memperhatikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk juga penentuan jangka pendek dan jangka panjangnya pun juga harus jelas. Selama proses ini harus dimungkinkan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesulitan yang muncul dan bagaimana proses akan dilakukan. Itu harus sudah diadministrasi atau sudah teradministrasikan secara lengkap. Yang keduanya adalah proses pengorganisasian atau organisasi. Dalam tahapan organisasi, struktur kerja harus ditetapkan yang memungkinkan perkembangan ekonomi yang signifikan atau perkembangan materi dakwah yang signifikan, perkembangan situasi dan kondisi yang signifikan. Dengan kata lain, strategi yang diusulkan selama perencanaan harus diberikan kehidupan. Demikian pula sumber daya yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas harus ditetapkan. Penentuan siapa narasumbernya, siapa madunya, klasifikasi dai-nya juga harus jelas kan itu. Fase ini juga disebut fase eksekusi karena terdiri dari pelaksanaan keputusan yang diprogramkan, memotivasi tim kerja, dan melaksanakan komunikasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selama tahapan ini, pimpinan organisasi atau lembaga dakwah akan menjadi sangat penting yang bertanggung jawab untuk mengarahkan tim kerja. Yang ketiganya adalah proses controlling. Pengendalian terdiri dari tahap terakhir dari proses administrasi dakwah, di mana hasil yang diperoleh harus diamati dan diukur. Di sini titik-titik lemahnya, titik kekuatannya, keunggulannya. Kalau pendekatan lain bisa pendekatan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang akan diperbaiki harus diperhitungkan, atau pola pendekatan manajemen strategis itu dengan PDCA, Planning Do Check Action. Yang diambil harus diidentifikasi dengan tujuan guna dalam proses administrasi dakwah yang selanjutnya. Tahapan selanjutnya, pentingnya proses administrasi dakwah. Yang pertama, proses administrasi dakwah sangat penting karena merupakan dasar keberhasilan organisasi atau lembaga dakwah manapun. Yang keduanya, proses ini mengarah langsung pada pencapaian apa yang diusulkan, artinya targetan yang diusulkan.
Yang selanjutnya menghindari improvisasi, artinya kalau ternyata perencanaan administrasinya tidak jelas, maka kecenderungan untuk melakukan improvisasi di tengah jalan itu besar. Akan tetapi kalau perencanaannya sangat jelas, maka upaya untuk menghindari untuk menghindari spekulasi atau improvisasi sangat rendah. Dan yang selanjutnya membuat keputusan lebih akurat. Kenapa? Dalam perspektif lain, kalau ternyata deteksinya tepat, maka pemberian solusi juga tepat, maka hasil yang dimaksimalkan pun hasil yang diinginkan juga akan tepat. Poin ketiganya, melalui proses administrasi dakwah dimungkinkan untuk mengarahkan organisasi atau lembaga dakwah ke masa depan. Keputusan terkoordinasi dan tujuan tidak hanya ditentukan, tapi juga dicapai secara efisien, bahkan efektif efisien. Dengan cara ini memungkinkan organisasi atau lembaga dakwah untuk bekerja dengan lebih aman dan lebih sedikit dari di organisasi. Artinya efisien memiliki mana perencanaannya jelas, targetannya jelas, tahapannya yang dilakukan jelas, dai-nya jelas, mat'unya jelas, materinya jelas. Dalam proses administrasinya itu harus terkumpul secara lengkap. Dan yang selanjutnya, contoh dari proses administrasi dakwah. Yang tadi kan perencanaan, tim kerja bertekad untuk menghasilkan 5W plus 1H atau materi dakwah. Apa yang harus disampaikan, kapan, di mana, terus siapa, kan itu. Ini menunjukkan terkait dengan persoalan-persoalan unsur-unsur dakwah, baik materi dakwah, media dakwah, subjek dakwah, wasilah dakwah, dan tujuan dakwah itu menjadi bagian yang perlu diadministrasi secara lengkap. Organisasi, ya, dalam pengorganisasiannya pelaksanaan didelegasikan ke satu tim. Maksudnya pimpinan dalam administrasi dakwah ini harus mencoba mendelegasikan ke satu tim untuk apa? Mengkoordinir atau melakukan satu pekerjaan tersendiri kepada kelompok tersendiri. Artinya ditunjuk. Mungkin untuk persoalan materi dakwahnya grup ini, kelompok ini, kan itu. Untuk klasifikasi dai dan mat'unya kelompok ini, kelompok ini. Untuk melakukan metode tujuan dakwah atau wasilah dakwahnya, media dakwahnya si ini dan gini, kelompok-kelompok ini itu dibagi. Ada kelompok materi, ada kelompok dai, ada kelompok mat'u, ada kelompok juga media. Kenapa harus dilengkapi sedemikian rupa? Agar nanti proses kegiatan dakwah, tujuan dakwah dapat dengan mudah dicapai. Yang terakhir adalah pengendalian. Dalam persoalan ini, pimpinan menginformasikan kepada manajer atau anggota yang di bawahnya tentang keuntungan dan kerugian dari administrasi yang dilakukan. Juga beberapa koreksi dilakukan dan juga kontrol kualitas dilakukan. Ini dalam pengendalian lebih identik dengan evaluasi, siapa dai-nya, siapa mat'unya, apa targetannya. Yang keduanya, pengendalian ini dilakukan atau diupayakan, dihadirkan untuk mencoba mengevaluasi program administrasi dakwah di suatu lembaga dakwah. Demikian proses perkuliahan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga teman-teman mampu menyimak secara sama terkait dengan administrasi dakwah ini. Sekali lagi saya simpulkan, ada beberapa tahapan dalam administrasi dakwah. Oke. Proses administrasi dakwah ini, sehingga mudah-mudahan dengan kesimpulan ini atau dengan materi ini teman-teman dapat memahami bahwa proses administrasi dakwah itu menjadi suatu yang sangat penting dalam sebuah organisasi dakwah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Teman-teman disilakan untuk menyimak secara sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.